Waalaikumsalam Pak Jenal. Alhamdulillah. Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu? Sehat nggih? Nggih, alhamdulillah selamat pagi juga. Keluarga sehat, keluarga juga sehat nggih, Bu? Nggih, alhamdulillah semuanya sehat, Pak. Oh iya, tapi ini monggo, Pak. Ya oke, gini ya Bu. Nggih. Sebelum nanti saya mengamati dan menilai kegiatan kucing yang akan Bu Yayah lakukan, sebagai awal kita diskusi dulu dan juga nanti ada beberapa pertanyaan sebelum penilaian. Yang pertama kita diskusikan dulu tentang rubrik penilaian pada kegiatan hari ini, Ibu. Bahwa tujuan pengamatan yang diharapkan adalah bahwa coach mampu memiliki kemampuan kucing sesuai alur cerita. Yang kedua, kemampuan coach memberikan pertanyaan berbobot saat kucing. Yang ketiga, kemampuan coach merespon atau menanggapi kucing. Dan jangan lupa Bu Yaya bahwa dalam kucing ini harus selalu menggunakan prinsip kucing. Antara lain ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimal potensi. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi yang akan dikembangkan dalam kucing itu apa Bu Yaya rencananya? Baik Pak, ini untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini bersama Ibu Oti ya Bu. Ya Pak, di sini yang akan saya kembangkan yang pertama adalah di sini saya akan mengembangkan tentang kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Oke, ya pertanyaan yang kedua, adakah kompetensi khusus atau spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam kucing kali ini? Ya, tentunya di sini yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini terkait kompetensi yang secara spesifik ya Pak. Di sini saya ingin mengembangkan tentang bagaimana mendengarkan secara aktif dan juga menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Seperti itu, oke. Jadi dalam kegiatan kucing ini, indikator apa yang diinginkan oleh Bu Yayah dalam kegiatan kucing ini? Ya, untuk indikatornya tersendiri ini saya ingin bahwa coach ini nantinya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach tersebut, Pak. Oke. Ya, baik. Saya kira ini sudah cukup untuk diskusi dan kegiatan observasi ini. Monggo Ibu Yayah dengan Bu Oti untuk melakukan kegiatan kucing dengan kucingnya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, monggo. Assalamualaikum Bu Riaya, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Oti. Gimana kabarnya Bu Oti hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bu Riaya gimana di sekolah, aman terkendali? Alhamdulillah Bu, semuanya aman terkendali, berjalan lancar. Alhamdulillah. Setelah kemarin kita coaching ya Bu, alhamdulillah semuanya permasalahan terkait murid saya sudah selesai. Oke, saya juga begitu Bu Riaya, tetapi hanya saja saya sedang ada sesuatu problem ini yang saya hadapi. Jika Bu Riaya masih banyak waktu, bolehkah kita berbincang-bincang di sini Bu? Iya monggo Bu, boleh jika Ibu berkenan, barangkali Bu Oti mau sharing dengan saya sangat tidak keberatan. Kebetulan saya memang sedang lagi free Bu, di sini saya lagi senggang. Monggo barangkali Ibu mau bercerita tentang permasalahan yang sedang Bu Oti hadapi saat ini. Oke, terima kasih Bu. Sebenarnya saya itu bingung Bu. Ini tentang amanat yang diberikan oleh kepala sekolah kepada saya pribadi dan rekan saya. Ini saya kebetulan dijadikan sebagai pembina UKS, yang mana itu adalah
baru bagi saya dan sekolah saya. Itu adalah hal yang memang benar-benar baru. Itu yang membuat saya bingung, Ibu. Lalu dari obrolan kita ini, apa sih yang ingin Ibu Oti inginkan gitu? Yang ingin Ibu Oti dapatkan dari coaching kita hari ini? Saya menginginkan solusi Ibu, berarti bagaimana cara agar anak-anak itu dapat menumbuhkan minat serta keinginan untuk dapat mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang tadi saya sebutkan dengan Ibu, yaitu ekstrakurikuler UKS, di mana ekstrakurikuler UKS ini adalah ekstra yang baru yang ada di sekolah saya ini. Nah, saya sebagai pembina itu sudah melakukan sosialisasi, Ibu, ke kelas-kelas, tetapi minat mereka itu terhadap ekskul saya ini sangat sedikit sekali, Ibu. Seperti itu. Ya, jika di presentasi ya Bu, untuk sekarang ini kan minatnya masih mungkin bisa dikatakan rendah ya Bu. Dari 1 sampai 10 kira-kira minat siswa yang ikut untuk ekskul UKS sekarang itu rentannya berapa Bu? Dari 1 mungkin sampai 10 berada di titik berapa seperti itu atau di grade berapa? Jika persentasenya yang tadi Bu Diaya katakan 1 sampai 10 kira-kira masih di angka 2, Ibu. Sangat memang benar-benar sangat sedikit sekali minat siswa itu terhadap ekstrakurikuler UKS ini, Bu. Baik Ibu, tadi kan Bu Oti cerita bahwa minat siswanya itu kan masih rendah ya Bu di rentan angka 2 atau grade 2. Nah, selain analisis yang Ibu ungkapkan tadi, adakah mungkin analisis penyebab lain yang menyebabkan murid tersebut itu minatnya terhadap UKS itu rendah gitu Bu? Mungkin ada analisis lain sebagai penyebab dari rendahnya minat murid atau siswa terhadap minat untuk ikut di ekstrakurikuler UKS tersebut. Ibu. Mungkin karena ini baru Bu, jadi sosialisasi yang kita gerakan ke anak-anak juga mungkin sosialisasinya seadanya, door to door dari kelas ke kelas, dan kita hanya sebatas menanyakan bahwa apakah kalian mau ikut, apakah kalian berminat untuk mengikuti ekstrakurikuler UKS tersebut. Nah, dari situ mungkin itu adalah salah satu penyebab di mana anak-anak minatnya itu sangat sedikit sekali, karena mungkin memang cara-cara kita itu cara-cara yang yang biasa dilakukan oleh UKS ekstrakurikuler yang lainnya. Kalau ekstrakurikuler yang lainnya kan seperti pramuka, PMR dan lain sebagainya itu mungkin sudah terbiasa karena memang di sekolah kami sudah ada sejak dulu. Nah, ini karena memang baru dan mungkin sosialisasi kitanya juga seadanya, maka minat siswa itu terhadap ekstrakurikuler UKS itu sedikit, seperti itu, Ibu. Nah, ini kan mungkin tadi sudah dikatakan sosialisasi ya Bu. Nah, mungkin Bu Wati pernah berpikir nggak untuk bagaimana ada cara lainkah untuk sosialisasi terhadap siswa, mungkin atau cara-cara lain supaya menumbuhkan minat siswa terhadap UKS itu atau ekstrakurikuler UKS ini meningkat seperti itu. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh Bu Oti dengan rekan ya Bu untuk meningkatkan minat terhadap ekskul UKS tersebut Bu. Saya berpikir jika sosialisasinya ini tidak biasa, kalau yang kemarin kan kita memang sosialisasinya biasa ya Bu, biasa ke kelas-kelas dan menanyakan apakah mereka itu minat atau tidak ke dalam ekstrakurikuler kami. Nah, mungkin itu sudah biasa bagi anak-anak. Nah, kita itu harus melakukan gerakan baru, langkah baru, di mana anak-anak itu supaya tertarik terhadap ekskul kami. Salah satunya mungkin melakukan demonstrasi langsung, Bu. Demonstrasi langsung ke anak-anak. Yang pertama contoh cara pembudayaan itu seperti apa. Lalu jika berkenan juga anak-anak mungkin membuat video TikTok tentang UKS itu, Bu. Lalu bisa juga membuat video-video cerita-cerita pendek seperti itu. Mungkin itu salah satu membuat anak itu menjadi tertarik
untuk ikut bersama untuk ikut memajukan UKS yang ada di sekolah kami, seperti itu Ibu. Ya, ini luar biasa sekali ya Bu. Tadi sudah dijelaskan barusan tentang langkah lain ataupun cara sosialisasi lain untuk meningkatkan minat siswa terhadap ekskul UKS ini. Nah, dari hal tersebut kan tadi Bu Oti yang dari awalnya cuma mungkin di grade 2 ya Bu, karena sosialisasinya juga dengan hal yang biasa, kemudian ada langkah lain yang dilakukan oleh Bu Oti yaitu dengan cara demonstrasi atau menggunakan video TikTok yang cara kekinian ya Bu. Nah, ini harapan Ibu setelah adanya perubahan untuk sosialisasi ini mungkin ketika dipresentasikan itu akan meningkat nggak Bu? Misalnya minat siswa yang tadinya 2 jadi berapa, atau misalnya yang tadinya berapa persen perubahannya atau kenaikannya jadi berapa persen seperti itu. Setelah adanya sosialisasi yang berbeda caranya ya Bu, seperti itu. Kalau harapan saya pastinya kalau dinilai dari presentasi inginnya yang lebih ya Bu, inginnya yang maksimal dinilai 10, tapi kembali lagi kepada diri kami, kembali lagi kepada pembina, seberapapun dapatnya, entah dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira di angka 7 pun kami sudah sangat berterima kasih, di angka 7 pun kami sudah sangat bersemangat, karena pada dasarnya di eskul kami itu eskul yang baru dan kami butuh gebrakan-gebrakan yang baru yang mungkin dari minatnya sedikit yang tadi saya ceritakan itu menjadi minatnya lebih banyak anak-anak terhadap eskul UKS ini, seperti itu Ibu. Iya Bu, ini harapannya memang ada peningkatan ya Bu, walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tapi setidaknya ada perubahan yang signifikan, meningkat dari yang misalnya grade 2 sampai jadi 7 ya, seperti itu harapan Bu Oti dengan rekan yang lain tentunya. Nah, di sini kira-kira butuh waktu berapa lama Bu untuk mengembangkan rencana tersebut? Kalau tadi saya konfirmasi sosialisasi dengan video, dengan TikTok, lalu dengan demonstrasi, itu kan membutuhkan waktu yang tidak sedikit nih Bu. Ya kira-kira kalau sosialisasinya seperti itu mungkin 1-2 minggu kita bisa melaksanakan sosialisasi yang modern, yang kekinian seperti TikTok tersebut. Seperti itu. Ini kita ataupun mungkin Bu Oti ya dengan rekan yang lainnya membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu. Nah, di sini yang dilipatkan dalam hal tersebut siapa saja Bu? Mungkin selain pembina tentunya ya, pembina selain Bu Oti dan rekan yang lain, kira-kira adakah pihak-pihak lain yang dilibatkan seperti itu? Oke. Kalau pihak-pihak lain tentu pasti ada nih Bu. Kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri karena di dalam di dalam UKS itu ada beberapa bagian-bagiannya, beberapa kegiatan-kegiatan yang memang pada dasarnya itu melakukan semua kegiatan dengan siswa, dengan berkolaborasi dengan siswa, dan tidak hanya siswa, kami juga biasanya ini di dalam kegiatan UKS ini ada yang namanya kegiatan observasi langsung dengan dokter atau dengan pihak puskesmas tersebut, seperti itu Ibu. Jadi kegiatan ini melibatkan seluruh warga sekolah, terutama yang ada di pembina UKS ini, lalu ada anak-anak PMR juga yang membantu kami, lalu ada dari yang luar sekolah, seperti itu Ibu. Ini luar biasa sekali Ibu. Jadi banyak memang perlu banyak yang dilibatkan terkait perihal sosialisasi dan segala macamnya. Di sini tadi langkah apa sih yang akan Ibu tempuh untuk mendapatkan atau melakukan semua langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan atau rencana yang sudah dijelaskan sama Bu Oti Bu? Ya, langkah yang pertama yang pastinya kita meminta izin dulu gitu kepada kepala sekolah selaku yang berwenang di sekolah kami, lalu meminta izin juga kepada kesiswaan
di mana kesiswaan adalah salah satu dari tanggung jawabnya dari semua ekskul yang ada di sekolah kami. Lalu untuk mensosialisasikannya juga kami izin terhadap salah satu yang ada di Puskesmas atau ada di PMI dan juga beberapa pihak-pihak warga sekolah yang memang dari sarana dan prasarana yang pastinya kegiatan itu memerlukan sarana dan prasarana yang lebih banyak lagi, serta izin kepada anak-anak PMR untuk melaksanakan dan untuk dapat terlibat langsung terhadap kegiatan yang ada di dalam UKS tersebut. Seperti itu, Ibu. Ini saya sangat terkesan sekali ya Bu, dari mulai tadi awalnya mungkin ini menjadi hal yang baru, kemudian banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh Bu Oti selaku pembina, sosialisasi yang seperti apa yang memang sangat mengena ya kepada murid. Nah, di sini sangat terkesan sekali dengan apa yang sudah Ibu Oti lakukan, dan di sini saya yakin Ibu Oti sudah menemukan solusi-solusi ya Bu dari segala permasalahan atau kegundahan hati Bu Oti yang tadi kita cerita. Nah, di sini dari obrolan kita ini, coaching kita ini, apa sih yang Ibu rasakan setelah kita melakukan coaching hari ini ya Bu? Atau sharing kita pada sesi kali ini? Yang pertama saya mendapatkan pengalaman baru ini bersama Bu Riayah, ilmu baru juga serta keluarga baru. Ini jadi serasa sudah seperti keluarga nih Bu. Lalu yang kedua saya mendapat pengungkapkan masalah yang saya hadapi ini sudah saya sharing kepada Bu Riaya dan bersama-sama mendapatkan solusi terhadap masalah yang tadinya saya bingung, tadinya saya mau seperti apa. Nah, dengan sharing seperti ini, jadi masalah itu sudah mendapatkan solusi yang harusnya seperti ini yang harus saya lakukan ya. Harusnya memang dari awal memang harus sudah ada step by step-nya, memang harus sudah ada kolaborasi antara kita bersama seperti itu. Lalu yang ketiga ini bersama Ibu Riaya itu menjadi lebih senang, lebih bersemangat karena budaya itu sangat luar biasa. Ini yang membuat saya lebih bersemangat lagi, ide-ide yang luar biasa yang Bu Riaya lakukan ketika sharing bersama kami itu adalah pengalaman baru bagi saya. Terima kasih Bu Riaya untuk pencerahannya. Sama-sama Ibu. Ini juga kita saling belajar ya Bu, sama-sama belajar. Oke, baiklah Ibu, ini mungkin kita sudah di akhir sesi ya Bu. Semoga coaching kita hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi saya sudah mengamati coaching yang dilakukan oleh Bu Yaya. Boleh saya menanyakan beberapa hal tentang kegiatan coaching tadi, Ibu? Nggih, monggo Pak. Oke. Ini pertanyaan pertama. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching yang berkaitan dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Ya, di sini yang pertama saya di sini dalam coaching hari ini ya Bu, ya Pak, bersama Bu Oti. Ini alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut coach saya yaitu Bu Oti dapat menemukan solusi dari permasalahannya, memang solusi sendiri ya Pak, dari Bu Oti tersendiri dari permasalahan yang sedang dihadapinya, seperti itu. Oke. Ya.
Ya, menurut saya dari hasil pengamatan tadi, memang Bu Ria sudah melakukan kegiatan dengan baik, sudah terlihat sesuai dengan alur cerita, dan juga Ibu sudah terlihat berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi bahwa proses coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Nggih. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Ria agar bisa lebih baik lagi? Tentunya di sini saya belum merasa sepenuhnya sudah baik ya Pak, ataupun kita sempurna, karena memang banyak sekali kekurangan dari saya. Di sini yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu bagaimana pemahaman saya terhadap coaching melalui alur cerita ini bertambah, atau pemahaman yang lebih, sehingga nanti ketika coaching bisa berjalan lebih baik lagi, seperti itu Bapak. Baik. Oke, berarti intinya bahwa semoga pemahaman dan proses coaching kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Amin. Oke, matur nuwun Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Senal. Waalaikumsalam Bu Oti. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali, nggih, Pak. Alhamdulillah baik Bu. Bu Oti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Nggih. Terima kasih Pak Zainal sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Berarti kemarin Pak Zainal sudah membaca pesan saya, nggih Pak? Nggih. Nggih, baik. Berarti Pak Zainal sudah mengetahui tujuan saya bahwa hari ini saya akan melaksanakan supervisi terhadap coachingnya Pak Zainal yang akan dilaksanakan hari ini, nggih Pak? Nggih, Bu. Apakah Pak Zainal sudah mendapatkan atau menemukan satu rekan yang akan dilaksanakan coaching hari ini, Bapak? Sudah, Bu. Nggih. Dengan Ibu Riayah. Oh, nggih, dengan Ibu Riayah ya, Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching, saya terlebih dahulu ingin membicarakan tentang rubrik penilaian ya, Pak. Rubrik penilaian saat Bapak coaching. Yang pertama, menilai kehadiran penuh ya, Pak. Yang bertujuan untuk apakah Bapak memberikan kehadiran penuh dengan coach sehingga dapat menumbuhkan kemitraan antara coach dan coachee. Lalu yang kedua, Bapak dapat mendengarkan secara aktif. Jadi Bapak sedikit berbicara tetapi banyak menyimak dari apa yang disampaikan oleh coachee dan terlepas dari asumsi-asumsi nih Pak. Sehingga nantinya diharapkan dapat memunculkan keterbukaan serta rasa ingin tahu. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot nih Pak. Dari sini saya berharap Bapak dapat menstimulus coachee agar dapat melihat peluang baru dan masa depan. Sehingga dia dapat memunculkan sendiri atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu nih Pak. Ya, Bu. Saya akan berusaha untuk dapat melakukannya dengan sebaik mungkin, Bu. Nggih, Pak. Rubrik penilaian sudah kita diskusikan, nggih, Bapak. Selanjutnya saya ingin menanyakan kompetensi coaching yang hari ini Bapak ingin laksanakan. Kompetensi apa Pak yang ingin dikembangkan oleh Bapak saat coaching ini Pak?
kompetensi spesifik yang saya akan kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Oke, jadi dari 3 indikator yang ada, dimulai dari kehadiran penuh nggih Bapak, terus mendengarkan secara aktif, lalu Yeah. pertanyaan berbobot, Bapak memilih mengembangkan kompetensi pada pemberian pertanyaan yang berbobot nggih Pak. Kemudian Bapak indikator Yeah. kecapaian pengembangan kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot itu apa nggih Pak indikatornya Pak? Bahwa indikatornya Kuci mampu dalam menemukan solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dari permasalahan yang ada. Oke Bapak. Berarti Koci dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri nggih Pak melalui pertanyaan-pertanyaan yang nantinya Bapak akan ajukan terhadap Koci tersebut nggih Pak. Saya kira sudah cukup untuk diskusi kegiatan praobservasi ini Bapak. Monggo Bapak bisa melakukan kegiatan coaching bersama Koci. Silakan Bapak, monggo. Terima kasih Bu Oti. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Bu Riaya. Assalamualaikum Bu Riaya. Oke, diulangi Pak. Ulangi lagi. Lupa, nggak dipencet. Oh gitu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Riaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jenal. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah lagi kurang baik Pak. Waduh, iya ini kemarin katanya Ibu pengen ngobrol-ngobrol ya, katanya lagi kondisi yang kurang baik. Ini saya ingin coba ceritakan apa sih yang menjadikan hari ini jadi kurang baik Bu Riaya. Ya, jika berkenan, barangkali Pak Jenal hari ini punya waktu lebih ya Pak, saya ingin cerita terkait permasalahan yang sedang saya rasakan dan juga sedang saya hadapi Pak. Seperti itu. Bapak kira-kira berkenan atau enggak Pak? Insya Allah kalau buat Bu Riaya pasti berkenan. Tapi memang ini waktunya nanti nggak akan lama Bu Riaya, paling antara 10 sampai 15. Monggo Ibu barangkali ada hal yang diceritakan, silakan saja. Ya, jadi permasalahannya di sini saya kan wali kelas 11 TKR 1 ya Pak. Kemarin Rabu kemarin ini saya mendapatkan laporan bahwa ternyata murid saya, salah satu murid saya itu bermasalah dengan salah satu guru mata pelajaran. Jadi pas di hari Rabu jam terakhir itu kebetulan saya lagi ngajar, saya itu ditelepon di WA sama guru tersebut, tapi karena memang ketika ngajar kan biasanya kita silent ya Pak. Saya itu enggak ini buka, nah 5 menit sebelum bel saya buka, saya kaget, akhirnya saya langsung nyamperin ke kelas anak tersebut, ternyata sudah tidak ada. Nah saya juga langsung ke ruang guru, ternyata gurunya tersebut tidak ada. Ada laporan dari guru yang memang pada saat itu berada di ruang guru, ternyata guru tersebut menangis dan pulang seperti itu. Nah ternyata ketika sudah saya telusuri bagaimana ya Pak, saya tanya ke kelas, besoknya juga saya tanya ke gurunya, saya ngambil 2 cerita dari versi gurunya sama kelas yang saya ampu atau saya wali kelasnya, ternyata murid saya itu nyamain gurunya dengan mohon maaf, orang yang keterbelakangan mental seperti itu Pak. Jadi berlaku tidak baik, yaitu tidak menghargai gurunya seperti itu dengan menyamakan atau mengata-ngatai gurunya disamakan dengan orang yang keterbelakangan mental seperti itu. Kalau boleh tahu apakah murid tersebut memang biasa berkata kasar seperti itu sebelumnya atau baru pertama kali Bu?
Yang saya tahu ya Pak, yang Mhm. kesehariannya, ini menurut saya atau pandangan saya dan memang berdasarkan fakta yang saya tahu, anak tersebut tergolong anak yang biasa, Pak. Jadi mungkin kadang kan ada anak yang dilabeli nakal seperti itu ya, Iya, Pak, atau sering ramai di kelas, itu tidak. Jadi dia itu kategori yang ya misalnya pintar juga tidak, tapi dikatakan nakal juga tidak. Jadi standar anaknya biasa saja seperti itu, mhm. Pak. Oke oke. Terus, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya karena ternyata setelah kejadian tersebut ya Pak, saya yang pertama tentunya minta maaf terlebih dahulu kepada guru tersebut mewakili anak tersebut karena memang anak Iya, tersebut pas hari Kamisnya tidak hadir, Jumat tidak hadir, Sabtu juga tidak hadir. Karena biasanya mhm, ketika dia sakit atau izin dia itu WA ke saya Pak. Jadi saya hubungi juga tidak bisa. Akhirnya hari Sabtu saya berinisiatif meminta bantuan juga kepada guru BK untuk mendatangi rumah anak tersebut yaitu melakukan home visit seperti itu Pak. oke oke. Nah, itu sudah bagus apa yang Ibu lakukan. Ibu sudah sangat bertanggung jawab pada itu ya. Dan dari komunikasi kita ini hari ini sebenarnya Bu Riayah ingin mendapatkan tujuan apa? Atau ada apa yang ingin dicapai? Ya, ini yang ingin saya dapatkan tentunya solusi ya Pak, Mhm. solusi pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi tersebut. Seperti itu yang saya inginkan dari coaching kita hari ini. Ya. Eh, Tadi sudah dilakukan dengan baik, BK dan sebagainya. Terus yang menjadi kalau seperti itu apa yang menjadi hambatannya Ibu? Tentunya yang menjadi hambatannya di sini karena memang di awal ya Pak, jadi gurunya itu Mhm. sangat marah. Jadi intinya Mhm. ketika itu sebenarnya yang diceritakan anaknya ketika home visit itu, anaknya itu semacam salah paham ya Pak. Jadi yang ramenya itu bukan dia ketika belajar, kemudian dia maju ke depan ngasih tugasnya dia. Nah, dia itu yang kena kayak imbasnya gitu Pak. Kemudian dia tanpa sadar dia juga mengatakan, Bu saya itu nggak sadar loh saya kenapa ngomong seperti itu gitu. Tiba-tiba dia ngomong bahwa gurunya itu mirip seorang perempuan yang punya keterbelakangan mental. Jadi di desanya itu ada orang yang memang berkelakuan aneh ya Pak seperti itu. Nah itu disamakan dengan gurunya secara refleks spontan gurunya itu kan marah. Gurunya sedang pegang buku paket, akhirnya digebugin atau dipukulin ke anak tersebut sambil gurunya juga ngata-ngatain anak tersebut dalam bahasa Sunda yang kasar ya Pak. Seperti itu, akhirnya setelah itu dia mengatakan bahwa saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Akhirnya dia keluar kelas, ini versi cerita anak-anak ya Pak. Mhm. Dia keluar kelas, kemudian ke ruang guru dan setelah itu pulang seperti itu. Nah, di sini Oh, hambatannya adalah yang saya khawatirkan bahwa karena gurunya mengatakan tidak akan memaafkan, nah sedangkan saya mhm. sudah berusaha untuk bagaimana cara anak tersebut mau sekolah lagi dan meminta maaf. Takutnya saya ketika anak tersebut minta maaf, tidak dimaafkan, malah membuat anak tersebut mentalnya down dan tidak ingin sekolah lagi seperti itu karena merasa, duh kesalahan saya sudah sangat mungkin berat, saya tidak dimaafkan guru, akhirnya saya tidak mau sekolah seperti itu karena memang Ya, dia 3 harinya tidak sekolah karena saking takutnya seperti itu Pak. oke oke. Berarti kan gurunya mungkin emosional gitu ya. Oke. Ya juga tidak bermaksud demikian. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi dan mengantisipasi berbagai hambatan yang kemungkinannya akan datang seperti itu? Ya, tentunya di sini karena kita punya kekhawatiran tersendiri ya Pak tentang hambatan yang akan terjadi. Di sini saya juga meminta kepada guru BK karena pada saat itu saya sedang mengawasi ANBK ya Pak kan kita silang. Mhm. Saya meminta bantuan kepada guru BK bahwa tolong saya sudah jadwalkan anak tersebut bertemu dengan guru yang Ya. memang kemarin ada bermasalah gitu dengan anak saya minta tolong didampingi karena saya takutnya guru tersebut tersulut lagi emosinya ya Pak dengan melihat Mhm dia karena mhm.
siapa sih yang mau disanding-sandingkan atau disamakan dengan orang yang berketerbelakangan mental seperti itu. Akhirnya saya juga mohon kepada anaknya, apapun yang terjadi kamu tetap merendahkan hati kamu, kamu meminta maaf Iya, iya, duluan, satu karena dia itu guru kamu, sebagai iya. bentuk hormat beliau Mm-mm. lebih tua dari kamu gitu, kamu juga salah karena menyamakan beliau dengan orang yang keterbelakangan mental seperti itu, Pak. Mm-mm. Ya, ya. Itu sudah bagus sekali ya. Ibu sudah mengajarkan murid untuk tanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Dan menurut saya itu bukan hal yang mudah. Eh, Lalu bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya? Rencananya apa untuk kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan langkah-langkah Ibu tadi? Iya, ini tentunya saya akan melakukan Mm-mm. langkah-langkah selanjutnya ya Pak. Di sini saya akan tetap memantau apakah anak tersebut memang ada perubahan dari tingkah laku atau perilaku setelah melakukan kesalahan tersebut. Dia meminta maaf tentunya. Dan di sini Mm-mm. juga saya akan melakukan koordinasi juga atau kolaborasi dengan guru BK dan guru PAI untuk membimbing dia. Yang pertama di sini ada bimbingan konseling tentunya karena saya yakin dia kemarin juga dikata-katain oleh gurunya, dia merasa juga sakit hati, Pak. Intinya seperti itu, Ya, dia ya. juga merasa kesal kepada gurunya dan di sini bagaimana mengembalikan suasana hatinya tentunya supaya dia akan terbiasa atau berperilaku biasa lagi sehingga mengikuti pelajaran guru tersebut dengan biasa dan di sini kita sosial emosionalnya juga harus kita kembangkan potensi yang ada dalam dirinya yaitu dengan misalnya bimbingan dengan guru PAI bagaimana menumbuhkan potensi spiritualnya supaya dia lebih istilahnya hatinya lebih lembut lagi seperti itu Pak sehingga sifat emosi yang ada dalam dirinya itu bisa mereda atau diredakan dalam keadaan misalnya dia memang sedang marah tersebut baik Ya, apapun misalnya dia yang salah ataupun orang lain yang salah seperti itu Pak. ya, ya, ya. Oke, jadi setelah Ibu berkolaborasi ini dengan guru lain ya, dengan guru BK, Oke. dengan guru PAI, kira-kira berapa persentase perubahan yang Ibu harapkan terhadap murid tersebut? Buat skala 1 sampai 10 gitu ya. Ini harapannya di skala berapa yang setelah diadakan ada pertemuan seperti itu. Ya, harapannya tentunya ini pastinya meningkat ya Pak, yang kemarin misalnya dia cuma berada di angka 4, yang saya harapkan Mm-hmm. di sini ada perubahan yang signifikan ke angka 7 walaupun mungkin saya tidak berharap ataupun saya tidak muluk-muluk ya Pak untuk menarget dia Ya. harus di angka 9 seperti itu karena ini saya inginnya berjalan secara alami bagaimana dia tidak ada keterpaksaan untuk berubah tapi ada secara internnya jadi perubahan secara intern bagaimana dia berubah perilakunya memang secara natural karena keinginan dia, bukan karena memang keterpaksaan karena apa yang sudah dia lakukan terhadap kesalahan yang memang bisa Ya. dianggap sangat fatal ya Pak. Karena di sini satu melukai harga diri dari seorang guru juga, kemudian di sini tidak menghormati orang lain dengan mengatakan hal-hal yang mungkin tidak pantas menyamakan gurunya dengan orang yang keterbelakangan mental seperti itu. Oke. Dari obrolan ini saya sangat terkesan dari cerita Bu Riaya terkait bagaimana permasalahan yang dihadapi, cara penyelesaian serta solusi dari permasalahan tersebut sangat baik. Bagaimana sekarang perasaan Bu Riaya setelah kita ngobrol-ngobrol beberapa saat ini? Ya, tentunya saya sangat lega ya Pak di sini yang tadinya saya berasa punya beban yang sangat banyak. Alhamdulillah di sini berkat coaching bersama Bapak, di sini saya sudah merasa sangat Ya, lega. ya. Banyak hal yang bisa saya temukan juga dari dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang menggali inspirasi saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Di sini Oke. saya sangat terima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktunya sehingga apa yang saya rasakan tadinya sekarang beban saya semakin berkurang, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, ya sama-sama Bu. Tetap semangat dan saya yakin Nggih, semua masalah bisa diatasi. Ya, matur nuwun Bu Riaya. sama-sama Bapak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Oti, prasca observasi Bu. Bu Oti. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Bu. Ampun Terdengar Bu suara Oti saya. niki. Ganggu. Nggih. Alhamdulillah, selamat Bapak. Tadi proses coachingnya sudah berhasil nggih, Pak? Nggih, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik, Bu. Nggih, tadi saya juga mengamati prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Lalu selanjutnya saya akan sampaikan beberapa pertanyaan untuk Bapak pada saat coaching tadi, pasca coaching tersebut nggih, Pak? Nggih, Bu. Baik, Bu. Oke, Pak. Tadi saat praobservasi, Bapak menyatakan bahwa ingin mengembangkan keterampilan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, nggih, Pak? Nah, menurut Bapak, indikator apa yang sudah terlaksana sehingga pengembangan coaching ini tercapai, Bapak? Oke. Indikator ketercapaian ini salah satunya yaitu dengan menemukan sebuah solusi masalahnya sendiri dengan beberapa pertanyaan yang tadi saya berikan, dan saya juga berusaha mendengarkan dari apa yang diungkapkan oleh Puji itu dengan seksama. Kemudian saya berpikir bagaimana saya memberikan pertanyaan yang lebih dalam agar Puji dapat bercerita lebih jauh, yang tujuannya sehingga nanti akan muncul sebuah solusi dari apa yang diungkapkan oleh Puji itu sendiri. Oke, baik Bapak. Jadi Bapak sebagai coachnya akan memberikan pertanyaan yang mendalam agar coachnya dapat menceritakan permasalahan secara terbuka, nggih Pak? Sehingga coach sendirilah yang Yeah. menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Lalu berikutnya akan saya sampaikan beberapa catatan dari hasil yang saya lihat dari pengamatan coaching tersebut nih Pak. Jadi untuk coaching yang dilakukan Bapak, kompetensi untuk coachingnya ketiga-tiganya sudah ada, sudah terlihat cukup baik. Lalu Bapak juga sudah fokus terhadap coaching, kemudian Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan yang terbuka, serta adanya rasa ingin tahu yang mendalam, sehingga timbullah suatu kemitraan yang positif terhadap coach dan coachingnya. Selanjutnya alur tirta juga sudah Bapak terapkan sehingga kompetensi demi kompetensinya sudah terlihat dan ada. Yang pertama tadi hadir secara penuh. Tadi saya juga sudah amati, sudah tampak dari bahasa tubuh yang mencerminkan kehadiran penuh tadi, nggih Pak. Lalu sudah Bapak sudah hadir sepenuhnya untuk coaching sehingga timbullah kemitraan yang positif tadi. Lalu yang kedua, mendengarkan secara aktif, sudah tampak tadi Bapak menyimak apa yang disampaikan oleh coachingnya, lalu kemudian juga tidak lupa memberikan apresiasi. Tadi Bapak sudah mengkonfirmasikan, ya itu juga sudah cukup bagus, betul seperti itu. Lalu Bapak juga sudah memberikan kata-kata motivasi terhadap coach tersebut yang bercerita tentang permasalahannya, lalu yang dihadapi sampai menemukan solusi dari permasalahan yang tadi dari coachnya tersebut ya Pak. Lalu yang ketiga, menunjukkan pertanyaan yang berbobot sudah tampak ya tadi lewat pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan tadi, lalu sudah mampu menstimulus Bapak pemikiran dari coach terhadap permasalahannya. Nah, saya mau tanyakan nih Bapak, seandainya Bapak Zainal diberi kesempatan ini untuk melakukan coaching kembali, kompetensi apa Bapak yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Seandainya nanti ada kesempatan untuk melakukan coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar dengan aktif, dengan rasa, sehingga kedepannya coaching akan merasa lebih senang, lebih tenang, lebih merasa nyaman, dan pastinya akan merasa aman, sehingga
Puji akan bisa lebih bercerita lebih banyak, sehingga pada saatnya nanti bisa menemukan solusi dengan sendirinya itu dari Puji itu sendiri. Itu Bu. Iya, dan sedikit demi sedikit keterampilan Bapak lebih meningkat nih Pak, dan lebih memahami tentang coaching serta keahlian coachnya nanti akan bertambah. Baik Bapak Zainal, demikian supervisi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan Pak Zainal untuk dapat melaksanakan coaching hari ini Bapak. Semoga coaching hari ini membawa manfaat ke depannya untuk lebih baik lagi nih Bapak. Terima kasih banyak Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ya, down. kan. Tinggal satu lagi. Ini ya oke Bu Riayah nih. Berarti Berarti pakai yang mana ini? ikan punya apa Jenal? Yang Oh, punya Jenal kan saya. Puci. Kan tadi sudah Oke. jadi observer udah, Oke, jadi iya. coach barusan udah. Berarti Oke. sekarang perannya jadi coach. Kan kita tinggal satu-satu lagi perannya. Iya, betul. Berarti saya ke Bu Oti ya, Bu Oti coach. Oke, sebentar Bu. Nanti Bu Oti dari coach, terus apa ya? Skenario-nya siapa yang dipakai nih? Pak Zainal. Kan Pak Jenal yang Oh, belum. punya saya. Oke, ya. Betul. Berarti yang sama saya Pak Vicky. itu. Oke, siap. Berarti nanti Bu Oti kan menggantikan peran Pak Zainal yang Pak Vicky Iya. yang coachingnya. Iya. Oke, siap. Siap ya Bu Oti? Tapi Bu Riaya nanti pas habis pra agak sedikit telat ya itu untuk coachingnya ya. Soalnya buka handphone dulu sih. Enggak apa-apa ya, Oke, nanti siap, itu bisa Bu. di-cut ya. Iya, itu mah gampang di-cut nanti, Bu. Ini kayak ini juga kan nanti kita cut. Kita masuk pas sudah Assalamualaikum baru itu masuk di video. Oke, siap. Siap ya, Bu Oti ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Oti hari ini? Waalaikumsalam. Selamat tidak berjumpa ya Bu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri di sana? Ya, alhamdulillah baik ya Bu. Di sini saya juga luar biasa, alhamdulillah baik. Nah ini hari ini kan Bu Oti mau coaching ya Bu bersama Bapak Zainal. Nah sebelum kita melakukan coaching, nanti saya sebagai observer ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Oti. Nah di sini yang pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, yang terkait coaching kita hari ini ya Bu. Nah, baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching nanti akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau apa belum? Dan bagaimana Bu Oti nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Zainal selaku coach, serta bagaimana Pak Zainal selaku coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Oti. Nah, kemudian di sini saya ingatkan bahwa Bu Oti jangan lupa bahwa coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama di sini ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu Oti ya. Nah, dari sini pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Oti adalah terkait kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini bersama Bapak Zainal. Oke, terima kasih Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Ibu, lalu mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan yang berbobot itu yang akan saya kembangkan hari ini. Seperti itu. Ini baik 3 ya Bu yang akan dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot. Nah, di sini pertanyaan yang kedua yang saya tanyakan adalah bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Oti kembangkan dalam coaching hari ini Bu?
Yang saya ingin kembangkan hari ini itu yang spesifiknya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Lalu untuk coaching kita hari ini di sini terkait indikator. Indikator apa sih yang akan atau yang ingin Ibu capai dalam coaching hari ini, Bu? Saya ingin coachingnya itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri seperti itu Ibu. Itu indikator yang ingin Ibu capai ya terkait coaching hari ini. Baik Bu, untuk itu silakan monggo setelah ini Ibu bisa lanjutkan untuk proses coachingnya bersama Bapak Zainal. Saya akhiri untuk pertanyaan praobservasi Bu. Monggo nanti saya akan mengamati terkait coaching yang Ibu lakukan terhadap Bapak Zainal selaku coach. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih Ibu. Pak Zainal, aman Pak Zainal? Aman? Siap. Berarti saya menggantikan Pak Zainal di sini nggih? Betul posisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Oti. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Oti juga? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bapak. Oh iya Bapak, sesuai janji kita kemarin nggih Pak? Kita hari ini Nggih, Bu. akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang katanya akan Bapak ceritakan. Kita punya waktu 10 sampai 15 menit nih Bapak. Kira-kira apa sih yang ingin Bapak harapkan dari pertemuan ini Bapak? Iya ini Bu, bahwa beberapa bulan ini saya merasa monoton dalam mengajar. Pengen sekali ada hal baru yang bisa saya lakukan dalam mengajar dan bermanfaat bagi siswa. Kalau boleh tahu Bapak, aktivitas pembelajaran yang seperti apa yang sudah pernah Bapak lakukan Bapak di sekolahnya Bapak? Saya mengajar ya seperti biasanya Bu, itu memberikan materi, tugas, observasi, dan juga praktek. Nah, bagaimana Pak respon siswa waktu diajar Bapak dengan metode seperti itu Pak? Ya itu Bu, bahwa anak-anak saya itu ya bervariasi seperti itu. Jadi ada yang fokus, ada yang tidur, dan ya, malah kelihatannya banyak yang kurang bersemangat seperti itu ketika diajar gitu. Kalau menurut Bapak nih Pak, proses pembelajaran yang ideal itu yang seperti apa Pak? Hmm. Menurut saya bahwa saya inginnya gitu ya, saya inginnya bahwa ketika proses pembelajaran itu ya siswa bisa harus antusias, siswa itu semangat, siswa itu fokus dan mereka bahagia begitu Bu. Nah, dengan kriteria yang pembelajaran yang tadi Bapak katakan itu, yang idealnya seperti itu ya Pak ya. Nah, coba Iya. Bapak dengan menggunakan skala 1 sampai 10 misalnya ini Bapak, selama ini Bapak mengajar itu apa yang Bapak sudah lakukan itu berada di kriteria angka berapa itu Pak? Kalau dibuat skala seperti itu ya, jadi kadang-kadang mereka ada yang fokus, ada yang santai, ada yang nggak semangat ya. Kalau saya lihat ya mereka ada di skala
4 atau 5 lah Bu, di posisi itu, kondisi anak-anak saya sekarang ini. Oke Bapak, jika dilihat dari kondisi yang tadi Bapak ungkapkan itu ya Pak, gambaran situasi yang Bapak pikirkan seperti apa agar anak-anak itu bisa lebih antusias yang tadi Bapak katakan antusias, semangat Hmm. dalam belajar, bahagia itu seperti apa Pak? Jadi situasi yang ingin saya gambarkan bahwa mungkin saya bisa melakukan sebuah perencanaan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan individu siswa. Jadi siswa itu kan berbeda gitu ya, satu dengan lainnya, dan harapannya bisa melakukan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Sehingga harapannya nanti pembelajaran itu bisa aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Yang tadi Bapak Zainal ungkapkan bahwa memang siswa berbeda-beda ya Pak, bakatnya, minatnya dan lain Oke. sebagainya. Nah, untuk menuju hal tersebut Bapak, bagaimana cara Bapak melakukan atau langkah awal yang akan Bapak lakukan? Seperti apa Pak? Eh, Mungkin saya akan bertanya pada teman saya, akan sejawat yang memang sudah pernah menerapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar siswa dan kompetensi sosial emosional siswa seperti itu. Nah, tadi Bapak konfirmasi mau bertanya ya Pak. Nah, dari situ Oke. dari teman sejawat yang ada Bapak, kira-kira Bapak yang bisa membantu Bapak itu siapa saja ya Pak? Ini di tempat saya ada rekan yang ikut dalam kegiatan guru penggerak, Bu. Sepertinya itu nanti rekan saya akan saya minta tolong untuk konsultasi untuk kegiatan ini di salon guru penggerak, Bu. Apa Bapak yang Bapak harapkan dari teman Bapak itu yang sudah lulus guru penggerak kayak gitu ya Pak? Iya. Jadi rencana saya nanti bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid dan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Sehingga harapannya nanti siswa juga bahagia dalam belajar. Kira-kira Bapak, kapan nih Pak mau mulai diterapkannya Pak? Ya dalam minggu inilah atau mungkin besok besok kebetulan ada jam saya dan saya akan memulai untuk itu. Bagaimana Bapak perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini Bapak? Setelah sudah mengungkapkan semua permasalahan yang pasien Alhamdulillah Bu. tersebut. Iya, iya. Setelah saya ngobrol dengan Bu Oti, saya jadi merasa lebih lega Bu. Saya bisa menemukan solusi yang berbulan-bulan saya tidak bisa menemukan sesuatu. Ini alhamdulillah bisa muncul ide untuk tadi ada kolaborasi dengan rekan untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan. Oke Bapak, jika Ya. oke Bapak, perlu bantuan saya, apalagi nih Pak, untuk kedepannya nih Pak. Iya. Oh iya ya, ini Bu, dengan berkenan ini ya. Jadi kan besok kan kebetulan ada jam saya dan kalau besok misalkan Ibu Oti bisa mensupervisi saya supaya dapat melihat langsung dan memberikan saran masukan bagi saya akan sangat senang sekali kalau Bu Oti bersedia seperti itu.
Oke Bapak, siap dengan senang hati. Besok kita ketemu lagi nih Pak, saat observasi supervisi nih Pak. Nggih, nggih, siap, siap, siap. Oke, terima kasih Bu Oti atas bantuan dan sharing-sharingnya. Saya tunggu Bu Oti besok ya untuk observasi besok. Oke Bapak, sama-sama. Sampai ketemu besok nih Pak. Nggih, siap. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Oti. Waalaikumsalam Bu Riaya. Ya, tadi Bu Oti sudah melakukan coaching ya Bu bersama Bapak Zainal. Iya, betul Ibu. Nah, di sini sebelum penutupan nanti saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu terkait pasca observasi terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Bapak Zainal. Nah, di sini pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Ibu, apakah Bu Oti sudah melakukan ataukah maaf Bu diulang Bu. Ini saya malah nggak fokus. Saya nggak fokus. Dari awal ya Bu. Ya, oke siap. Saya nggak fokus. Keinget yang barusan ini jadinya. Mau datang Bu ke Pacific. Saya ulangi aja ya Bu. Ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Oti. Gimana Waalaikumsalam hari ini? warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riaya. Ulang lagi, Bu. Ya, Ulang tadi lagi. Bu Oti. Ulang lagi, Bu. Kenapa Bu? Itu sih tadi hari ini. Oke, ulang lagi. Di Iya. Nah, ini gara-gara Pak Vicky nih. Jadi kita gagal fokus padahal orangnya nggak ada. Oke, improve saja ya Bu ya, nggak usah terlalu pada teks Iya. gitu. Saya juga kadang kalau terlalu lihat teks malah bingung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini Bu Oti? Coachingnya lancar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar Ibu. Iya, tadi Bu Oti sudah melakukan coaching bersama Bapak Zainal ya Bu? Nggih, betul Ibu. Oke, sebelum penutupan, saya di sini mungkin akan menanyakan beberapa hal terkait coaching tadi ataupun di sini pertanyaan pasca observasi ya Bu. Yang pertama di sini, apakah Bu Oti sudah melakukan pada saat coaching ini sudah terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai Bu Oti pada saat coaching tadi Bu? Nggih, Ibu, terima kasih. Tadi pada saat di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Ibu, dengan menanyakan tujuan, lalu identifikasi, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coachingnya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang ada pada dirinya sendiri. Seperti itu, Ibu. Oke, baik Bu Oti. Tadi juga berdasarkan pengamatan saya pas coaching ya Bu di sini. Jadi menurut saya tadi proses coaching yang dilakukan Bu Oti bersama Bapak Zainal sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya lancar dan sudah sesuai dengan alur Tita. Juga di sini sudah Bu Oti ini selaku coach sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachnya atau vaginalnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, kemudian di sini berdasarkan pengamatan saya juga, coaching yang dilakukan Ibu bersama Pak Zainal sudah sesuai dengan prinsip coaching seperti itu. Baik Bu Oti, mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu sebelum kita tutup sesi ini. Nah, pertanyaan terakhir ini adalah kompetensi apa sih yang ingin Ibu Oti kembangkan? Misalnya jika Ibu akan melakukan coaching lagi ataupun mungkin di sini berdasarkan hasil dari coaching yang sudah Ibu lakukan barusan bersama Bapak Zainal. Ibu, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah dengan lebih memahami proses alur tirta tersebut, Ibu, sehingga saya mampu melakukan coaching dengan lebih baik dan lebih baik lagi seperti itu, Ibu.
Oke, seperti itu ya Bu. Jadi di sini intinya nanti kemampuan Ibu juga akan meningkat terkait di sini pemahaman proses coaching dengan alur tirta seperti itu Ibu. Nah, begitu Ibu Oti, semoga apa yang sudah dilakukan Ibu Oti pada hari ini terkait coaching bisa lebih baik lagi nantinya pemahaman terhadap alur tirta juga sehingga ketika Ibu Oti menjadi coach lagi mungkin untuk rekan yang lain ini akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Oti. Mungkin kita akhiri sesi untuk pasca observasi sampai di sini ya Bu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Riaya sudah berbagi dengan saya.